Assalamualaikum, saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dengan acara Cuan Yuk, Chattingan Usaha untuk Naik Kelas. Acara ini tentunya digagas oleh Bidang UMKM, Ekonomi Keluarga, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dan juga Yespreneur. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siasat sukses tembus pasar ekspor, terutama untuk produk kerajinan tangan, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Novian Haryanto. Beliau ini merupakan owner dari Krab, dari PT Medalion Trading, dan juga penggagas dari Yespreneur Bali. Oke, sebelum ke materi, saya sapa dulu Bapak Pian. Assalamualaikum Pak Pian. Betul Pak Yusuf. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu ya, sehat ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Semangat bergelora. Oke, terima kasih. Seperti biasa, sebelum ke pembahasan kita ke Coach Wulan dulu, atau Ibu Sri Wulandari. Beliau ini merupakan Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Keluarga, DPN Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Assalamualaikum Coach, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Kang Yusuf? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat-sehat nih. Ya, alhamdulillah. Semoga semua sehat ya, yang hadir juga sehat. Mudah-mudahan, insya Allah, amin. Ya. Saya persilahkan untuk Coach Wulan untuk memberikan sepatah dua patah kata atau kata pembuka untuk acara pada kesempatan kali ini. Oke, siap. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama buat narasumber ya, Pak Fian, yang kali ini sehat selalu ya. Mudah-mudahan di mana usahanya, bisnisnya sudah mulai membaik Kak, karena pandemi sudah mulai reda. Bener nggak sih? Bali sudah mulai menggeliat kalau nggak salah sih. Ya, insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ini materinya emang luar biasa ya, beda dengan yang lain. Tapi ini kayaknya nanti Pak Fian akan menceritakan kiat-kiat khusus karena beliau punya pengalaman ekspor. Jadi buat teman-teman khususnya yang berada pada sektor kerajinan, industri kerajinan, coba simak apa sih yang harus dipersiapkan pada saat kita siap ekspor. Nah, ekspornya Pak Fian ini nggak main-main ya, ekspornya sudah kontaineran, jadi bukan ekspor yang just tip. Kalau just tip beda ya Pak Fian, yang bukan ekspor ya, atau apa tuh namanya. Nah, kalau ini ekspor beneran, jadi teman-teman yang punya bidang kerajinan, mungkin juga kuliner, mungkin sedikit dibahas ya Pak Fian, supaya teman-teman yang bisnisnya di bidang makanan, mereka juga punya kesempatan bagaimana mempersiapkan agar usahanya bisa ekspor. Nah, jadi saya tidak mau lama-lama karena nanti waktunya kepotong. Oke, Mas Yusuf, silakan dimulai. Oke, terima kasih Coach atas sambutannya dan kalimat-kalimat pembukanya. Sebelum dimulai ke materi, saya mau mengingatkan untuk yang belum subscribe channel Gelora TV, dipersilahkan, dan untuk media sosial lainnya juga ya buruan segera. Oke, langsung aja ke materi. Saya persilahkan kepada Bapak Pian untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah Ta'ala, untayan rasa syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, cinta kasih, serta inayah dan kesempatan yang selalu diberikan pada kita sehingga di hari Sabtu ini di tanggal 23 Juli ini kita diberikan kesehatan, bisa berkumpul di sini, bisa melaksanakan sebuah program yang keren sekali. Program yang digagas oleh HR Academy dan juga Iaspreneur Indonesia yang bertajuk Cuan. Cuan yuk. Jadi cuan itu cari uang, apa Pak Yusuf ya? Itu luar biasa acara ini dan Ya, pada pagi jadikan hari ini usaha untuk naik kelas. yang harus mendapatkan cuan, untung. Jadi acara ini itu bertajuk Siasat Sukses Tembus Pasar Ekspor. Ini sebenarnya part kedua ya. Jadi part kedua Coach. Jadi karena sebelumnya saya sudah kalau yang belum nonton yang part 1 bisa subscribe di channelnya Gelora TV dan cari aja Siasat Sukses Tembus Pasar Ekspor yang part 1. Dan ini adalah part kedua atau lanjutannya dari materi itu. Salawat dan salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad SAW, seorang Nabi akhir zaman yang membawa kita menuju indahnya dalam kehidupan hasanah Islam. Bapak Ibu sekalian, pasar ekspor adalah pasar yang sangat luar biasa sekali, yang sangat menjanjikan sekali dan peluangnya sangat besar sekali. Banyak dari kita istilahnya seperti katak dalam tempurung ya. Jadi kita merasa hebat, kita merasa menang, kita merasa luar biasa, tapi sebenarnya di dalam lingkungan sendiri doang. Tapi begitu mereka bersaing ke tingkat internasional, mereka tidak ada apa-apanya. Makanya mindset kita harus diubah karena memang produk-produk khususnya kerajinan tangan ya di dalam sektor ini adalah kerajinan tangan dan industri kreatif itu mempunyai peluang yang sangat besar sekali. Dan itu jarang orang yang tahu akan hal itu. Jadi oleh karenanya materi ini sangat penting sekali bagi kita semuanya untuk terus belajar dan mempelajari itu. Ahlan wa sahlan ya. Perkenalkan dulu, nama saya Novian Haryanto, saya lahir di Banyuwangi 4 November 83. Saya lahir dari keluarga yang besar, bapak saya punya 11 saudara, dan hidup dari keluarga yang amat sangat serba kekurangan. Jadi bapak saya itu hanya seorang pedagang sayur keliling. Kalau pagi itu beliau berangkat ke pasar dengan mengayuh sepeda, belanja di pasar, lalu dijual ke kampung-kampung, sampai dagangannya habis. Itu sekitar jam 11 pagi biasa bapak saya pulang, terus istirahat. Saya tahu betul ritmenya beliau karena ritmenya begitu aja muter. Habis duhur biasanya beliau ke pabrik batu bata, jadi ikut menjadi buruh di pabrik batu bata. Menjelang asar beliau pulang, terus habis asar kerja lagi sampai maghrib atau isya biasanya di pabrik pengolahan tahu, dan terus seperti itu. Tidak ada istilah akhir pekan, liburan, tidak ada, terus seperti itu setiap hari. Sementara ibu saya juga sama, beliau jualan makanan di pinggir pasar di emperan. Jadi jualan seperti tempe bacem, pepes dan segala macam itu digelar di pertokoannya orang. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Jadi perjuangan mereka luar biasa. Jarak antara rumah ke pasar itu sekitar 10 kilo lebih. Itu setiap hari ditempuh dengan jalan kaki, membawa barang segitu banyaknya. Dan saya ingat rumah saya itu di pinggir sungai dan pakai gedek itu loh, bambu itu. Tiap hari kita dibully atau dihina sama tetangga. Hidup serba pas-pasan itu membuat saya menjadi pribadi yang selalu mensyukuri sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selalu mensyukuri itu. Hidup serba pas-pasan membuat kita menjadi pribadi yang tangguh, jadi pribadi yang mau bekerja keras, pribadi yang tidak minderan, tidak malu atau segala macam. Jadi kita menjadi pribadi yang berani mencoba. Jadi dan satu hal, orang tua mengajarkan kita untuk menjaga kejujuran dan juga selalu menjaga agamanya. Pengalaman organisasi, saya adalah anak dengan bagi saya dunia organisasi itu bukan hal yang baru. Jadi dari SMP saya sudah terjun ke dunia organisasi, ikut OSIS lah, ikut UKS lah, ikut
pramuka dan lain sebagainya. SMA juga sama, saya ikut OSIS juga, jurnalis, Persatuan Jurnalisme Pelajar Sebanyuwangi, dan juga Sispala dan sebagainya. Di masa kuliah juga sama, saya sangat aktif berorganisasi baik di BEM Universitas Udayana ataupun di Fakultas Sastra di alma mater saya, dan juga ikut di tim jurnalistik, dan saya adalah ketua umum dari Himamusa atau Himpunan Mahasiswa Muslim Fakultas Sastra 2 periode, dan di LDKF PMI, Lembaga Dakwah Kampus Forum Persatuan Mahasiswa Islam Universitas Udayana. Dan saat ini alhamdulillah saya tidak bisa melepaskan dunia organisasi dan masih terus aktif di menjadi ketua di LSM Karya Kita, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan. Dan sampai saat ini kita masih terus berusaha memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memberikan program bimbingan NIB, pembuatan NIB gratis untuk masyarakat, lalu pendampingan PIRT dan lain sebagainya. Dan juga alhamdulillah ya, wabil khususan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk HR Academy, khususnya untuk kepala sekolah HR Academy, itu Coach Wulan yang telah sabar mendidik kami ini para calon-calon mentor, dan alhamdulillah bisa lolos menjadi pementor di regional Bali, dan ilmu yang bisa yang saya dapatkan bisa saya terus manfaatkan, bisa terus kita maksimalkan untuk masyarakat. Insya Allah pahalanya mengalir bagi para pemateri semuanya dan juga kita semuanya. Dan saat ini saya adalah Kabid Bidang UMKM DPD Partai Gelora Kota Denpasar, dan baru-baru ini kemarin saya terpilih menjadi Ketua DPC Partai Gelora Kota Denpasar Barat. Sementara itu professional experience, saya adalah owner dari Medallion Trading & Co, sebuah usaha rintisan keluarga yang bergerak di bidang eksporter, wholesaler, manufacturer, Indonesian Original Handmade, Glass Beads, Jewelry, Accessories, Handicraft, dan juga Home Decoration. Selain itu juga saya ada Medallion Property dan Developer, dan beberapa usaha-usaha lainnya yang beberapa usaha ini sempat ditutup, sampai saat ini masih belum kita buka karena terdampak pandemi COVID yang sangat dahsyat, khususnya di Bali. Kita masuk ke materi ya. Jadi siasat sukses tembus pasar ekspor part 2 atau bagian kedua. Sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang belum nonton yang bagian 1, silakan pantengin di channel Gelora TV di YouTube. Nanti ada materi saya, dan itu bisa dipelajari juga. Karena materi ini saling berhubungan dan saling terikat erat. Dan ini di sini saya akan menjabarkan seluruhnya ya, secara cukup terperinci apa-apa saja dan siasat-siasat agar produk kita bisa masuk ke pasar ekspor. Jadi background, latar belakang dari ekspor dan worldwide market. Beberapa orang menanyakan, apa sih itu ekspor, apa sih market worldwide gitu ya. Kalau zaman dulu saya ingat, kalau kita mau ekspor produk untuk ke luar negeri, kita mau mempromosikan produk kita, itu cukup ribet Pak, Bu. Jadi saya kerjasama dengan shipping agency, saya ngirimkan beberapa sampling produk, mereka pemotretan dan dibuat kayak majalah katalog itu, lalu para shipping agency ketemu dengan calon klien yang nantinya akan diskusi dan segala macamnya, itu belum tentu jadi juga. Atau kalau kita pengen langsung, bisa juga kita bisa ikut expo seperti yang kemarin yang FIFA, misalkan Vietnam International Fashion and Craft Festival, ataupun Hong Kong International Art and Craft Festival, dan segala macam, kita harus membawa barang dan segala macamnya. Itu cukup ribet. Nah, saat ini semua itu sangat mudah sekali. Ini saya kasih contoh saja. Misalkan Anda punya produk kerajinan tangan seperti tas kulit misalkan ya. Nah, saat Anda misalkan membuatkan channel Instagram, akun Instagram ya, lalu Anda ngeposting produk tas kulit itu di Instagram usaha Anda, misalkan dituliskan original leather from Indonesia, leather bag from Indonesia, pakai hashtag leather bag atau leather bag Indonesia gitu aja. Tahukah Anda sudah melakukan promosi ataupun marketing internasional hanya dengan ngeposting di Instagram saja. Kenapa? Karena akun Instagram itu sudah internasional. Jadi orang dari belahan dunia manapun, saat dia mengakses Instagram dan mencari hashtag itu, mereka akan ketemu dengan akun kita. Nggak tahu apakah di halaman berapa, tapi mereka akan ketemu dengan akun kita. Saat mereka melihat produk kita, mereka DM ataupun mereka WhatsApp, kalau ada WhatsApp nomornya di situ, Anda sudah berkomunikasi dengan market internasional seperti itu. Dan untuk shipping juga sama, untuk pengiriman. Kalau zaman dulu kita pakai kargo dan segala macam, sekarang juga masih ya, cuman sekarang jauh lebih mudah, itu agak ribet. Nah kalau sekarang, bahkan karyawan saya yang
yang beberapa karyawan saya itu juga dia juga sudah melakukan market internasional loh. Jadi saat kita ada customer nih, misalkan customer dari Singapura atau customer dari India atau dari Filipina misalkan, kita bawa produk itu, kita packing sudah bagus ke kantor pos, misalkan, Pak, saya mau pengiriman ini alamatnya ke Filipina atau kemana. Anda akan dikirimkan ke paket IMS namanya, 4-5 hari barang nyampe. Itu Anda sudah melakukan pengiriman internasional. Jadi sesimpel itu, as simple as that. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau zaman dulu mungkin ekspor itu agak ribet segala macam. Nah kalau sekarang jauh lebih gampang. Teknologi itu membuat kita memudahkan banyak hal, termasuk untuk urusan ekspor ya. Jadi tidak sedramatis dulu. Sekarang jauh lebih gampang. Itu secara ringannya seperti itu. Ini strategi ini tidak akan saya bahas karena sudah ada di part 1, di bagian 1. Jadi memperbaiki konsep, fokus, desain produk. Jadi desain produk tidak lagi as I like, tapi as customer want. Nanti saya akan bahas lagi di sini. Social media, marketplace, next, update katalog, komunikasi ke customer, outsourcing agency, ikut kurasi atau promosi dan atau gabung di komunitas seperti Yespreneur ini. Itu sudah kita bahas di part 1. Sebelum kita bahas soal strategi, kita bahas dulu soal peluang. Kenapa? Peluang itu ibaratnya apa ya, saat kita ingin terjun ke market internasional, apa sih yang akan kita dapatkan, titik-titik apa sih yang akan kita bisa raih di situ gitu ya. Jadi peluang export and worldwide market. Jadi peluang ekspor dan worldwide market. Ini saya pakai contoh saja di Medallion Trading & Co ya. Jadi saat saya menggagas Medallion Trading & Co, saya tahu betul kalau di Bali, kalau ada yang pernah ke Bali mungkin Bali itu pusat oleh-oleh itu sangat menjamur di Bali. Jadi kita sebut namanya seperti misalkan Krishna, Erlangga, Agung Bali, Seribu Bali dan lain sebagainya. Itu besar sekali, mereka tuh banyak sekali di Bali, sangat menjamur sekali. Lalu modal pesaing kita tuh sangat besar dan kita sih siapa sih gitu loh. Jadi kita pasti bakal kalah kalau misalnya kita pengen bersaing dengan mereka. Oleh karenanya dan modal mereka tuh sangat besar sekali ya. Marketnya pun juga terbatas. Nah, ini market yang terbatas ini kenapa? Karena mereka berkutat di Bali gitu. Jadi marketnya tuh terkunci di situ. Lalu produknya sama semua. Saat kita jalan-jalan ke pusat oleh-oleh, khususnya di Bali, itu produknya itu aja. Misalkan pai susu, ya udah pai susu aja. Mereknya itu juga. Terus kopi ya kopinya itu aja. Mereknya juga itu juga. Perlengkapan spa juga sama dan lain sebagainya. Itu semuanya produknya sama gitu ya. Nah, sementara itu kalau kita masuk ke pasar luar negeri, nah ini yang menarik banget nih. Persaingan produk kita itu tidak banyak yang sama. Misalkan saya di Medallion Trading kita spesialis ke Indonesian Original Glass Beads Jewelry ya. Itu saat kita masuk ke pasar luar negeri kita nggak ada saingan, Pak. Jadi peluang kita tuh luas untuk menciptakan pasar di situ. Kita membuat membuat market tersendiri di situ dan menjangkau jauh lebih luas dibandingkan dengan hanya menjangkau sekitar Bali saja atau sekitar Indonesia saja. Kita jauh lebih luas jangkauan kita. Saat jangkauan kita lebih luas, prospek market itu juga jauh lebih besar lagi nantinya, gitu ya. Lalu produk kita lebih dihargai. Ini maksudnya apa nih? Ini contoh begini. Seperti di Jepang itu produk kerajinan tangan, pengrajin itu mereka dibayar 1,8 dolar kurang lebih per jamnya untuk membuat kerajinan tangan. Jadi di sana produk kerajinan tangan di Jepang itu harganya sangat mahal ya, karena emang itu semuanya handcrafted. Sementara di Indonesia kadang-kala tuh harganya murah sekali dan lebih bisa bermain harga kita. Kalau misalkan market terbatas, terus persaingan sangat besar, otomatis orang pasti bakal rusak-rusakan harga. Nah, walhasil kualitas produk akan jauh lebih buruk daripada yang seharusnya kita jaga di situ. Makanya saya terus terang saya tidak mau masuk ke pasar tertentu yang spesifik ini. Saya ingin benar-benar masuk ke pasar internasional karena peluangnya jauh lebih besar daripada peluang yang hanya di lingkungan terbatas saja. Dan lanjut itu lebih mudah daripada yang dulu. Ini peluang juga. Kalau zaman dulu saat kita pengen pengiriman dan segala macam ribet, nah sekarang di era digital ini itu sangat lebih mudah sekali ya. Jadi marketing produk, promo itu jauh lebih gampang dibandingkan yang dulu.
Kalau misalkan kita ingin melakukan promo, ya udah kita tinggal ngeposting aja di akun Instagram usaha kita, misalkan buy one get one atau apa, bisa lebih gampang dengan nge-follow kita dan segala macam. Shipment pun juga jauh lebih mudah. Kalaupun misalkan kita shipment besar, pakai kontainer, kargo pun sekarang tuh jauh lebih komunikatif ya, apa yang diperlukan dan segala macam itu mereka sudah mempersiapkan secara detail apa saja yang diperlukan termasuk dokumennya dan segala macamnya. Lalu jauh lebih mudah daripada yang dulu ya. Jadi dalam banyak hal komunikasi dan segala macam. Nah, ini yang peluang selanjutnya adalah marketnya tuh almost unlimited. Nah, ini yang paling menarik nih. Sebagai contoh kasus di Medallion sendiri, misalkan saya pakai contoh, kita biasa high season itu start bulan Agustus sampai bulan Desember Januari. Itu biasa customer tuh selama musim fall winter ya, start fall winter, itu mereka biasanya pesan barang ke kita untuk dijual di next season di spring summer tahun depan. Itu biasa kita produksi barang tuh tidak pernah berhenti. Jadi selama berbulan-bulan itu pengrajin tidak ada yang stop. Sebanyak apapun kita produksi barang, kita ngisi pasar nggak lebih dari 20% saja permintaan pasar dunia. Artinya apa? Peluangnya tuh luas sekali. Makanya saya mengundang Bapak Ibu sekalian, ayo kita masuk ke pasar internasional karena peluangnya besar sekali, Pak. Jadi marketnya tuh sangat sangat explode, sangat luas sekali pokoknya. Dan selanjutnya itu peluang kita itu adalah lebih dikenal lebih luas. Karena saat kita melakukan marketing internasional, model kita juga orang-orang internasional, kita mempunyai chance peluang ya itu lebih luas dibandingkan market yang terbatas. Selanjutnya ini yang penting, yang menarik nih, itu strategi kita part 2 yang bagian kedua. Strategi ini kita bagi menjadi 3. Secara simpel saja, saya menjelaskan secara simpel. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin yang lebih deep lagi, lebih mendalam, kita bahas di season 3 gitu Pak Yusuf ya. Atau nanti bisa DM lah, bisa WA atau gimana gitu. Jadi strategi kita itu ada 3. Yang pertama strategi produk. Strategi produk itu yang pertama pastikan kalau produk kita itu adalah original handmade. Jadi customer luar negeri, khususnya Eropa, mereka jauh lebih menghargai produk handmade, kerajinan tangan. Saat kalau mungkin di negara-negara berkembang ada ya merek-merek, mohon maaf fake ya, merek-merek palsu, mungkin Hermes yang palsu atau di sini sudah biasa kan begitu, Gucci ataupun merek-merek yang Louis Vuitton dan segala macam yang palsu. Kalau di Eropa tidak diperbolehkan itu. Anda bisa masuk penjara kalau memakai produk-produk yang fake produk ya. Nah, tapi kalau kerajinan tangan, mereka sangat menghargai sekali. Dan kalaupun misalkan produk-produk Anda tidak benar-benar 100% kerajinan tangan, minimal kita bisa membuat foto, buat video, dan menjelaskan ke customer cara memproduksi barang itu, terus pengrajin di belakang layar seperti apa, itu mereka akan sangat jauh lebih menghargai itu. Jadi pastikan produk kita itu produk kerajinan tangan, jadi tidak dibeli langsung jadi dari supplier gitu, enggak. Tapi kita memproduksi sendiri dan kita tahu betul produk ini adalah handmade. Yang kedua adalah point of interest. Nah, ini tonjolkan sudut menarik dari produk kita. Contoh misalkan apabila Anda masuk ke produk home decor, misalkan ya home decor yang berbahan natural gitu kan. Itu sudut menariknya apa gitu. Karena setiap produk itu pasti punya sudut menarik. Apakah dari sisi pengrajinnya yang misalkan dalam produksi barang perlu waktu 5 hari ataupun 6 hari untuk membuatnya, karena di Medallion sendiri kita juga ada produk yang satu piecesnya memerlukan waktu 16 hari untuk membuat satu biji produk itu. Dan itu sudut menarik gitu loh, karena keunikannya, kerumitannya itulah yang membuat customer tertarik gitu. Jadi untuk point of interest ini bisa Anda highlight yang membuat foto ataupun membuat video ataupun testimoni ataupun konten ya mungkin ya untuk betapa point of interest itu kita tonjolkan di situ. Lalu yang ketiga itu berkualitas internasional. Meskipun produk kita original handmade, kerajinan tangan yang notabene nggak bisa sempurna ya, tapi tetap kita harus menjaga kualitas. Nah, untuk mengetahui produk kita berkualitas apa enggak, nanti kita bahas di selanjutnya. Karena memang ada beberapa hal-hal yang sebagai rules lah produk kita internasional atau gimana. Lalu desain yang up to date. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau kita ngomongin soal market internasional, kalau kita biasanya di Indonesia ya, ini mohon maaf. Biasanya kalau kita membuat produk, as I like lah, seperti yang saya suka, saya bikin tas misalkan kasih warna hijau, merah, kuning. Oh, ini kayaknya keren nih, yaudah kita bikin. Nah, kalau kita ngomongin market internasional tidak bisa seperti itu, Pak, Bu. Nggak bisa. Jadi kita harus ngikutin tren yang lagi muncul di market.
atau komposisi warna, seperti misalkan yang saat ini lagi tren itu untuk komposisi warna ya, untuk spring summer itu adalah celebrate freedom. Jadi setelah mungkin 2 tahun lebih kita terkungkung di pandemi COVID, terus kita sekarang bisa beraktivitas kembali, dan itu memunculkanlah tren celebrate freedom. Jadi warna-warna kuning, kuning Papua, terus oranye antik, turquoise antik, dan segala macam itu ups lagi, merah-merah cerah itu muncul lagi. Nah itu yang kita ikutan tren itu. Jadi kita harus update ya, desain-desainnya juga seperti apa gitu ya. Jadi pastikan desain kita itu selalu update, dan warnanya juga ngikutin market. Jadi strategi marketing di sini untuk tembus pasar ekspor itu sosial media. Sosial media ini saya anggap sebagai kekuatan ya, kekuatan yang kita tidak bisa menyepelekan kekuatan dari sosial media. Karena memang saat ini tuh kita hidup di dunia sosial media yang hampir seluruh aktivitas itu berbasis pada sosial media. Jadi Instagram, TikTok. Nah, saat kita membuat akun sosial media untuk usaha, pastikan akun itu benar-benar untuk usaha produk kita gitu. Jadi jangan sampai Anda membuat akun usaha nih. Saya sering lihat soalnya punya teman-teman. Jadi Anda membuat akun untuk menjual tas kulit misalkan. Tiba-tiba Anda ngeposting Anda lagi liburan bersama keluarga di pantai. Atau Anda lagi curhat permasalahan pribadi, curhat di akun itu. Atau Anda sedang bikin video lagi traveling kemana sama keluarga dan segala macam. Customer nggak memerlukan itu. Jadi saat Anda ingin membuat sosial media, akun-akun untuk usaha Anda, fokus ke akun usaha itu. Kalau akun untuk pribadi, untuk narsisme sendiri, selfie-selfie sendiri, bikin akun sendiri. Jadi jangan digabung. Jangan digabung. Kita juga membuat akun kan free ya di Instagram ya. Jadi Anda bisa ngeposting foto, video, reel, testimoni. Kalau misalkan ada usaha baru, belum ada testimoni, bikin testimoni sendiri. Pakai tangkapan layar WhatsApp ya. Jadi kita bikin seolah-olah kayak ada terjadi transaksi di screenshot, selesai gitu aja. Lalu yang kedua, strategi marketing itu membuat video profile seperti yang HR Academy itu video profilnya bagus-bagus banget. Itu membuat kita jadi lebih percaya terhadap company itu. Pun juga sama saat kita membuat usaha kita, bikin video profile, nggak perlu pakai jasa profesional, enggak, karena HP-HP zaman sekarang itu kan sudah canggih semuanya ya. Jadi tidak perlu kita ini bikin video profile yang bagus, menceritakan tentang usaha kita apa, terus kondisi warehouse produksi seperti apa, para pengrajin cara membuat barang seperti apa, kita posting di YouTube. Kalau di Medalan kita juga punya akun YouTube ya, di YouTube channel, karena YouTube itu biasanya untuk video-video itu mereka dia lebih bisa dipercaya gitu ya. Posting di situ dengan melihat video profile, saat ada customer nge-search company kita dan mencari tahu, nah kita ketemu dengan YouTube kita, mereka lebih percaya, oh ini ya, oh seperti ini gitu ya. Lalu produk katalog, jadi katalog produk ini juga sangat penting sekali. Nah saat saya mengatakan profesional produk foto, itu Anda tidak harus menyewa seorang fotografer profesional untuk memoto produk, tidak. Jadi Anda bisa melakukan pemotretan sendiri. Nah, ini yang sering saya lihat ini apa ya, bisa dibilang permasalahan akut bisa dibilang. Kadang saya lihat ada orang jual makanan, ya jual makanan, ditaruh aja di lantai, di foto. Mending kalau lantainya bersih gitu, kadang lantainya tuh kotor ataupun lantainya warna hijau, warna biru gitu. Jadi kurang menarik di produk gitu loh. Atau kadang kala apa ya namanya, foto baju, bajunya nggak disetrika dulu, lecek banget asal dipegang, backgroundnya apa kadang kala nggak jelas. Orang nggak tertarik untuk membeli. Apa kadang-kala pakai ponakan lah, anak lah, saudara, sepupu atau apalah, pokoknya suruh pakai baju di foto. Nah itu yang kadang-kala apa ya, kurang menarik untuk produk. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa dengan background-background yang unik-unik seperti yang kita lihat di IG, pakai background putih, background yang bening aja, kita bisa beli mini studio gitu ya untuk memotret produk. Itu aja sudah cukup. Jadi saat customer melihat produk kita, mereka ada gambaran, oh produk apa nih yang akan saya beli, oh seperti ini ya kalau kita pakai gitu. Jadi minimal ada gambaran lah saat mereka pakai itu. Lalu marketplace. Nah marketplace ini penting untuk meningkatkan kepercayaan customer. Kita juga sama, kita memakai marketplace karena emang penjualan di marketplace itu nggak bisa dianggap sepele ya. Jadi sekarang tuh orang itu banyak yang nggak bisa liburan, nggak bisa jalan-jalan kemana, mereka berbelanjanya lewat marketplace. Jadi maksimalkan itu. Kita juga membuat akun marketplace kan free. Kenapa enggak? Gitu. Why not? We have to try for this. Lalu website. Nah, saat ini mungkin website cukup ditinggal ya. Dan orang mungkin beralih ke sosial media bisa lebih gampang. Cuman
tetap kita harus punya basis website di sini untuk menaruh promo-promo ataupun diskon produk dan segala macam. Jadi website itu kita anggap sebagai rumah. Jadi saat customer mencari toko kita secara online, mereka ketemu di website dan bisa kita linkkan juga dengan sosial media kita, itu jauh lebih apik nantinya. Lalu yang terakhir, tepat sasaran. Nah, ini strategi marketing itu penting untuk melihat siapa sih orang yang kita target ini, range usia kira-kira berapa sampai berapa, negara, dari negara mana aja kira-kira, terus gendernya apakah unisex ataupun untuk perempuan aja ataupun untuk laki-laki aja, dan style preference, karena masing-masing negara itu bisa punya style preference berbeda-beda. Ini ada 6 strategi marketing ini yang kalau misalnya kita bisa maksimalkan, itu resultnya luar biasa nantinya. Selanjutnya adalah strategi teknologi. Tadi sudah saya bilang bahwasannya kita saat ini masuk ke era digital, ya. Era digital di mana era sosial media, internet, online, marketing itu ada di mana-mana. Kita tidak bisa lepas dari era digital ini yang kenapa nggak kita maksimalkan, kita manfaatkan teknologi ini. Jadi kita membuat company profile, tadi seperti yang saya bilang, kita membuat video yang apik, kita membuat foto-foto yang bagus, dan kita posting di akun YouTube kita, ataupun di akun Instagram kita, TikTok kita, dan segala macamnya. Kita ngupload foto dengan kualitas yang bagus, konsepnya jelas, unik, dan kreatif. Untuk konsep itu tergantung Anda ya, ini taste secara personal. Ada beberapa teman saya, dia kalau ngeposting produk itu tidak seluruhnya produk, tapi kadang ada foto-foto abstrak. Nah, setelah itu di antara foto abstrak itu dia ngeposting beberapa produknya dia. Ada juga yang menampilkan video semuanya, real semuanya di postingannya dia. Ada yang ngepostingnya secara apik, secara artistik juga ada, dan lain sebagainya. Jadi macam-macam orang punya cara untuk mengkreativitaskan mereka gitu ya. Selanjutnya konten. Nah, konten ini penting karena customer itu bisa melihat saat apa sih usaha kita ini, kita membuat kata-kata yang bagus. Kalau kita nggak bisa membuat kata-kata yang bagus, karena nggak semua orang ya bisa membuat kata-kata yang bagus, kita bisa memakai jasa konten kreator. Jasa konten kreator, dan pada akhirnya kita dari result sini ada hasil. Nah, saat kita sudah menerapkan itu, kita lihat, kita evaluasi setiap bulan kendalanya apa, terus masalahnya apa, apakah mungkin foto-fotonya ternyata kurang api sehingga membuat like-nya nggak terlalu banyak, atau interaksinya kurang banyak, atau ternyata videonya ternyata kurang menarik dan segala macam. Dan itu kita pakai untuk evaluasi ke depan biar bisa lebih bagus lagi. Dan bisa diterapkan juga konsep-konsep yang baru nanti. Setelah kita jalankan 3 hal yang tadi, strategi produk, strategi marketing, dan juga strategi teknologi, nah kita itu cross-check dulu. Cross-check dulu. Jadi jangan keburu-buru, Pak. Kita cross-check dulu, kita analisa SWOT dulu. Jadi strength atau kekuatan produk kita ini apakah produk original. Kalau emang benar-benar produk kita ini original, itu kekuatan kita. Karena customer itu saat ini, itu industri kreatif itu mereka membeli produk yang emang original atau mungkin tidak bisa ditemukan tempat lain. Pun juga makanan, misalkan kita liburan ke Jogja, misalkan kita nyari bakpia patok yang original, kita mencari warung gudeg yang original di sana. Pun juga sama dengan produk. Kalau produk kita original itu adalah poin plus bagi kita sebenarnya. Lalu harga produk kita apakah terjangkau atau enggak? Kalau misalkan harga produk kita terjangkau, berarti memang itu poin plus di situ. Lalu apakah kualitas kita bagus? Kalau misalkan memang kualitas produk kita bagus, itu poin plus juga buat kita. Lalu apakah marketingnya sudah bagus? Misalkan penjualan kita ternyata up terus setiap bulan, itu juga poin plus, itu strength kita, kekuatan, dan lainnya. Itu bisa ditambah-tambah lagi silakan. Atau kita cek analisa weakness-nya, kelemahannya, apa nih? Apakah desain produk kita ternyata kurang diminati oleh pasar, terbukti misalkan penjualannya kok kurang bagus, atau seperti apa gitu ya. Itu kita bisa di cross check di situ. Lalu apakah harga produk kita dan biaya produknya mahal, misalkan bahannya harus kita dapatkan dari bahan tertentu dan segala macam, itu kita bisa cross check karena harga mahal itu biasanya membuat penjualan menurun biasanya. Jadi seperti berbanding lurus gitu ya. Lalu apakah marketingnya terbatas usia, misalkan ternyata produk kita ini hanya untuk orang usia 15 sampai 20 tahun saja atau seperti apa. Jadi harus diperhatikan karena semakin luas biasanya jangkauan usia itu membuat peluang juga semakin luas lagi gitu ya. Karena jangkauan usia ini menentukan nantinya sukses atau enggaknya penjualan di market di sana.
Lalu pengiriman dan kargo, kalau misalkan pengirimannya agak riweh, agak susah, nah itu juga kelemahan kita dan lain sebagainya. Itu kita analisa di situ. Dan opportunities, peluang. Nah ini peluang yang ada di sektor usaha kita. Bagi Anda yang punya usaha, misalkan di bidang batik, misalkan peluangnya apa nih? Apakah bisa masuk apakah kita bisa masuk berpotensi ke fashion show? Kalau misalnya kita punya potensi fashion show itu bagus banget karena jangkauan kita lebih dikenal lebih luas lagi. Atau misalnya kita bisa bekerja sama dengan fashion designer, kenapa enggak gitu ya? Kalau misalnya produk kita bagus dan kita punya testimoni yang bagus, kita bisa inbox ya ke fashion designer. Kita punya produk begini, bisa jadi mungkin kita bisa diajakin kolaborasi di situ. Jadi opportunities itu kita terus gali. Lalu ternyata ancaman. Nah ini kita lihat apakah ancamannya ini muncul, misalkan apakah dari saingan usaha kita atau regulasi di masing-masing negara itu berbeda-beda. Contoh kasus seperti Perancis. Jadi Perancis itu biasanya mereka tidak terlalu strict terhadap barang-barang tertentu dari animal part. Tapi semenjak maraknya home decor yang dari bahan-bahan makrame itu kan ada ornamennya pakai kerang-kerang itu. Dan itu mereka tiba-tiba berubah jadi strict banget untuk melarang produk dengan berbahan-bahan kerang-kerang tertentu. Gitu. Jadi mereka strict banget, bahkan bulu ayam pun bermasalah. Bisa jadi karena regulasi negara itu kan berbeda-beda. Itu bisa menjadi ancaman juga bagi kita untuk menjual produk secara lebih maksimal lagi. Produk export and worldwide market. Nah, ini beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini saya rangkum nih. Saya rangkum secara simpel. Jadi teman-teman banyak bertanya soal 5 hal ini. Pertama, produk kerajinan apa sih yang paling diminati pasar? Itu pertanyaannya sering sekali teman-teman menanyakan itu. Lalu yang kedua, seperti apa sih standar kualitas ekspor itu seperti apa sih? Ketiga, bagaimana jika produk kita memakai bahan tertentu yang bahannya agak grey atau belum pasti boleh atau tidaknya itu. Dan yang selanjutnya itu apa namanya? Apakah ada spesifikasi khusus dan persyaratan tertentu yang diperlukan untuk tembus pasar ekspor? Jadi 5 pertanyaan itu yang sering kali saya dengarkan gitu dari teman-teman. Ini langsung tak jawab aja. Produk apa saja sih yang diminati oleh pasar gitu? Nah ini kompleks Pak Bu, karena produk itu apa ya terus berganti gitu ya. Saran saya sih browsing Google aja. Misalkan saat kita ngeklik di Google, misalkan produk kerajinan tangan yang lagi rame saat ini, misalkan tas kulit lagi hype sekarang, ya mungkin itu yang lagi up. Nah, apabila produk kita tidak termasuk ke dalam produk top 10 handmade yang paling diminatin, itu ada triknya. Lalu kita cek di trending style, misalkan kita cek di fashion influencer ataupun di Pinterest atau di Etsy, itu referensi kita para pemain aksesoris ya, biasanya kalau nggak Pinterest ke Etsy gitu untuk internasional, atau kalau misalkan kita mau ngecek di anthropology.com juga ada, dan berbagai macam situs-situs itu yang mereka menjual produk-produk aksesoris atau apa namanya manik-manik gitu ya. Itu kita cek yang lagi tren di situ. Kalau misalkan produk kita ternyata nggak masuk ke dalam produk-produk yang trending, terus gimana caranya? Nah, saya kasih trik nih. Kan kita kan ada warna juga ya. Tren warna itu kan muncul kayak tadi, misalkan tren warna bohemian saat ini lagi up, atau purple sonata, atau misalkan tren warna celebrate freedom misalkan. Nah, kita bisa tetap memakai produk kita, misalkan tas kulit misalkan, tapi dengan mengadopsi warna-warna yang lagi tren seperti itu. Jadi kita infuse ke situ. Misalkan saya pakai manik-manik ya, manik-manik mungkin saat ini belum terlalu diminatin, tapi kita infuse dengan warna-warna yang lagi hype itu ke dalam warna-warna itu. Jadi tanpa merubah signature produk kita, tapi kita masih tetap bisa ikut tren. Jadi triknya seperti itu. Jadi kita ngikutin komposisi warna ataupun komposisi sedikit desain, kita infuse ke situ, jadi bisa lebih up to date ya. Lalu sosial media, kita ngecek di sosial media, di Instagram, TikTok, dan kita mencari itu konsep tren warna yang lagi populer, dan mungkin bisa jadi kita bisa berkolaborasi, misalkan saat kita ketemu, misalkan ada influencer atau gimana, atau mungkin teman-teman kita yang punya follower banyak, tolong dong di endorse produk kita ini dan segala macam, itu kita bisa. Jadi produk kita menjadi up, bisa jadi mungkin next adalah produk kita yang akan diminati oleh pasar internasional. Lalu yang terakhir untuk kerajinan tangan diminati oleh pasar itu, ya kita ikut expo. Nah ini yang sangat penting nih. Expo itu tidak harus kita ikut pameran ya sebenarnya. Dengan kita hadir saja di pameran, itu sudah membuat wawasan kita terbuka luas. Jadi kita bisa tahu, oh ini ya produk yang lagi ngetren tuh ini, oh ini ya produk yang lagi hype itu ini. Kita bisa melihat di situ para
orang-orang tuh yang lagi hype itu apa produknya. Contoh misalkan sekarang tren tahun lalu misalkan makrame, di mana-mana makrame. Nah, kita bisa tahu yang lagi ngetren sih. Jadi saat misalkan produk kita ternyata tidak masuk ke dalam top 10 produk yang diminati khususnya handicraft dan home decoration dan lain sebagainya itu, kita bisa menginfuse warna masukin ke dalam komposisi kita tanpa harus merubah pola ataupun signature dari produk kita. Lalu pertanyaan selanjutnya itu biasanya standar kualitas ekspor itu seperti apa sih gitu ya? Standar kualitas ekspor itu seperti apa sih? Gitu. Ini sebenarnya masing-masing negara tuh punya regulasi berbeda-beda, Bu. Beda-beda. Nah, cuman secara garis besar biasanya standar kualitas ekspor itu yang melingkupi ini aja sebenarnya. Meskipun mungkin nanti tidak fix sama ya, tapi masing-masing berbeda. Cuman biasanya ini aja. Jadi yang pertama itu bahan aman, bahan materialnya itu aman. Maksudnya memakai material yang aman dan teruji ya. Dan bila perlu ada uji labnya. Tapi kalau misalkan memang uji lab itu kan perlu biaya. Jadi ya minimal kita mencari tahu aja lah bahannya itu aman atau seperti apa gitu ya. Jadi bahannya itu tidak mengandung bahan-bahan tertentu. Lalu selanjutnya itu hindari animal parts tertentu. Jadi beberapa negara itu melarang bahan dari bagian tubuh tertentu binatang ya. Seperti misalkan saktif atau gigi hiu, itu mereka melarang bahan-bahan itu, atau misalkan seperti cow bones ataupun apa namanya tuh buffalo horn gitu ya, itu biasa dilarang, atau misalkan backbone dari ular itu kan kadang ada aja gitu ya, ataupun jenis kerang-kerang tertentu seperti nautilus ataupun red coral dan sebagainya itu dilarang. Jadi kalau bisa kita hindarkan bahan-bahan itu kalau bisa ya. Cuman kalau misalkan memang produk kita memang harus pakai bahan-bahan seperti itu, nanti ada triknya. Lalu lem atau glue ya. Pastikan produk kita tidak mengandung lem berbahan tertentu. Saya nggak mau menyebutkan merek, tapi lem yang berwarna kuning. Lem yang berwarna kuning dan kadang baunya menyengat itu, yang biasa kalau kehirup bisa bikin pusing, itu dihindarkan ya. Produk kita memakai lem itu ya. Itu biasa dipakai sama anak-anak kolong jembatan biasanya, dan itu berbahaya sekali itu. Jadi itu kandungan kafeinnya sangat tinggi. Kalau bisa produk kita hindarkan memakai bahan lem seperti itu. Lalu pewarna. Ini pastikan pewarnanya tidak luntur. Saya pernah ada kasus, waktu itu ada customer Itali, dia emang tokonya berkonsep timar ya, berwarna merah semua tokonya. Waktu itu dia pesan barang banyak dan kebetulan materialnya habis dan kita dikejar kontainer waktu itu. Jadi kita antisipasi dengan manik-maniknya kita cat pakai cat besi kalau nggak salah waktu itu. Begitu barang sudah nyampe ke negaranya dan begitu dicoba oleh customer kita itu, dan ternyata luntur. Customer-nya komplain, marah-marah ke kita. Waktu itu saya langsung jelaskan kronologinya seperti apa, karena kita dikejar kontainer dan segala macam. Dan saya minta maaf saat itu, dan kita ganti seluruhnya, produk itu kita ganti dengan yang baru. Dan itu menjadikan pelajaran berharga bagi kita, bahwasanya pewarna untuk produk itu harus hati-hati. Tidak boleh ada yang luntur ya. Jadi memang harus yang bagus. Lalu mencari sumber yang lain ya, maksudnya di negara-negara tertentu ini kan apa ya, kadang ada bahan-bahan yang dilarang. Nah itu kita bisa browsing, misalkan di Perancis yang dilarang apa, misalkan ke UK yang dilarang apa nih bahan-bahan tertentu, kalau bisa kita hindarkan itu. Atau misalkan kalau sudah punya customer, kita confirm ke customer, kita jelaskan secara jujur ke customer kita, bahannya ini apa, apakah aman di negara Anda atau enggak. Kita jelaskan semuanya. Kalau misalkan aman, dengan segala konsekuensinya, barang bisa dikirim, bisa diproduksi. Dan perizinan. Nah, bila perlu, kita bisa membuatkan perizinan di BKSDA. Misalkan kalau produk-produk kita ini menyenggol, misalkan seperti bulu ayam ataupun kerang-kerang tertentu, dan kita nggak mau bermasalah, kita bikin perizinan di BKSDA. Otomatis ya, ada biaya untuk itu, tapi biar lebih aman ya, kenapa nggak gitu aja. Apalagi kuantitasnya besar. Dan produk yang berbahan kayu itu kita perlu sertifikat of place of origin. Dari mana bahan kayu ini berasal? Apakah bahan kayu itu dari daur ulang, atau misalkan motong dari hutan, atau dari farming atau gimana, itu nanti dijelaskan di situ. Lalu kualitas finishing produk. Jadi untuk kualitas finishing produk ini biasanya kita yang punya sense ya, kita yang punya feeling apakah produk kita ini bagus apa enggak. Jujur pada produk itu. Kalau misalkan kita produknya misalkan begitu dipakai tata copot, kamu copot ya jangan. Atau misalkan begitu dipakai berudul semua,
ya jangan. Atau misalkan pas dipakai kok ternyata kurang nyaman atau gimana, jangan. Jadi kita yang punya feeling itu, apakah produk kita ini layak untuk masuk ke pasar internasional apa enggak. Biasanya kita punya feeling terhadap quality itu. Selanjutnya, bagaimana jika memakai produk dengan bahan yang belum pasti boleh atau tidaknya? Nah ini, saya terus terang tidak bisa mengatakan iya atau enggak, cuman saya kasih saran saja ya. Karena ada beberapa, misalkan teman-teman kerajinan tangan dari Jawa Tengah kalau nggak salah. Dia itu home decor, bagus-bagus barangnya, cuman dia memakai bahan-bahan kayak apa ya namanya, kayak biji pinus atau misalkan biji buah jati itu yang bulat-bulat itu, ataupun bahan-bahan kayak gitu. Itu kan kadang grey ya, kita nggak tahu beberapa negara itu memperbolehkan atau enggak. Karena di Australia sendiri itu bahan berbahan jerami pun juga mereka mempertanyakan, jerami itu tidak masuk ke dalam produk yang bisa masuk ke Australia gitu. Dan saran saya itu yang pertama itu cari tahu lebih dalam. Jadi kita bisa browsing, misalkan ke customer target market kita misalkan ke Australia, kita browsing bahan-bahan apa saja yang dilarang dan bahan-bahan apa saja yang diperbolehkan. Apa namanya, kalau misalkan memang bisa ya kita jelaskan ke customer nantinya. Lalu cek regulasi di negara market. Kalau misalnya kita ingin marketnya spesifik ke negara tertentu, cek regulasi di negara itu. Apakah boleh atau enggaknya. Kalau misalkan agak ragu-ragu, saran saya diganti saja. Lalu tanyakan ke customer. Kita jelaskan ke customer kalau produk ini memakai bahan-bahan misalkan biji jati ataupun biji-biji tanaman-tanaman tertentu, boleh apa enggak. Kalau misalkan memang customernya sudah oke dengan segala konsekuensinya, ya silakan jalan. Tapi kalau misalkan memang customer masih ragu-ragu dan kita agak khawatir, ya mendingan kita jangan. Karena kita khawatir pas barang dikirim nanti tertinggal pas sampai di negaranya customer. Dan saran saya selanjutnya adalah mengganti bahan material. Nah itu tadi, kalau kita mengganti bahan material, jangan sampai merusak konsep desain produk kita. Maksudnya konsep produk kita, misalnya kita mau spesifikasi memakai bahan manik-manik misalkan, terus ornamennya kita kasih kerang-kerang tertentu karena mungkin kerang ini takutnya bermasalah, kita ganti dengan bahan yang lain tanpa harus merubah signature dari produk kita itu sendiri. Jadi kita harus punya signature yang memang harus otentik ke produk kita. Kalau misalnya ada bahan-bahan tertentu yang memang dilarang, ya mendingan saran saya diganti dengan materi yang lain yang lebih aman dan lebih tersedia stoknya di market. Lalu apakah ada spesifikasi khusus untuk produk kerajinan tangan ekspor? Ada, Bu. Ada. Jadi spesifikasi khusus itu ada. Nah, meskipun umumnya mirip seperti yang tadi, tapi biasanya spesifikasi itu berbeda-beda di masing-masing negara. Jadi karena ada negara yang menginginkan kayak Singapura, misalkan produknya itu harus dikemas satu persatu, tanpa label apapun dan nggak pakai silika gel, itu ada. Kalau misalkan kita mau masuk ke Eropa itu nggak boleh juga pakai silika gel dan segala macam itu ada nantinya. Spesifikasi khusus ya. Atau misalkan produk misalkan yang ingin masuk ke Dubai, misalkan mereka lebih strict lagi, jadi saat ditarik dengan kekuatan sekian itu jangan sampai terputus. Itu ada mereka. Dan kita membuat video dan kita share ke customer kita. Pokoknya poinnya adalah ini, pastikan ya kita memahami karakter negara customer kita dan memastikan bahwa bahan material produk itu kita aman, tidak terjegal di regulasi ataupun saat masuk ke negara itu. Poinnya di sini adalah kita belajar, kita berani mencoba dan kita berkreasi. Lalu permasalahan ini panjang banget ya. Lack of information, communication dan language, lalu lack of experiences, lalu product quality, material dan business price, dan juga shipment dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu tapi secara brief ya, secara singkat ya. Pertama adalah lack of information. Nah, ini adalah minimnya informasi dan literatur. Solusinya adalah ya kita online ya, kita mencari tahu soal info expo yang akan muncul nanti. Misalkan di Indonesia misalkan ya. Di Indonesia itu ada Jakarta Fair misalkan. Jakarta Fair dilaksanakan kemarin ya, bulan Juni misalkan. Kita tahu schedule-nya, oh Jakarta Fair dilaksanakan bulan Juni tanggal sekian sampai tanggal sekian. Atau misalkan di Jogvina, di Jogja ada Jogvina, Jogja International Fashion Handicraft apalah itu. Itu ada schedule-nya. Kita ikutin itu. Kalau di Bali ada Bali Craft Center atau apa gitu ya. Jadi ada schedule-nya. Kita bisa mencari tahu lewat online. Nah, jadi kalau kita nggak malas untuk mencari tahu lewat Google misalkan, itu kita bisa lebih paham ya soal itu. Jadi jangan sampai kita lack information karena kita malas mencari tahu. Lalu communication dan language. Nah ini saya terus terang beberapa teman-teman, Pak saya nggak bisa bahasa Inggris atau nggak bisa bahasa apa. Nah kalau gitu
saya susah, Bu. Jadi kalau gitu ya Anda harus kursus berbahasa gitu ya. Atau mungkin Anda bisa pakai Google Translate. Jadi kalau kayak gitu biasa permasalahan kayak gitu tuh personal ya. Karena mungkin kita background kita bukan orang-orang yang belajar bahasa Inggris, jadi kita kan agak susah di situ ya. Mungkin solusinya Anda ikut kursus bahasa Inggris atau minimal kita pakai Google Translate aja. Komunikasi dengan customer kita pakai Google Translate aja. Tapi sebelumnya jelaskan kalau kita nggak bisa bahasa Inggris dan kita hanya bisa pakai Google Translate. Mereka biasa jauh lebih memahami. Karena customer kan pada dasarnya bukan native speaker juga biasanya. Apalagi customer-customer dari Afrika ataupun dari Eropa itu kan tidak semuanya mereka juga lancar berbahasa Inggris loh. Atau mungkin customer dari Jepang dan segala macam. Atau lack of experiences. Kalau permasalahan Anda adalah lack of experiences, saran saya misalkan Pak, saya pemain baru di sini, saya nggak ngerti saya strategi segala macamnya itu. Datang ke expo deh. Solusi saya Anda datang ke expo deh. Kalau misalnya ada pameran, Anda nggak usah ikut ke pameran itu, nggak usah. Datang saja ke expo itu, Anda bisa memahami, oh iya ternyata seperti ini. Kita punya vision, punya gambaran, terbuka pikiran kita. Oh iya ternyata cara misalkan produk makanan ya. Produk makanan itu luas sekali nantinya. Itu penjabarannya luas banget. Itu kemasannya yang kreatif ternyata kayak gini, pakai bahan plastik-plastik yang unik kita, yang soft gitu atau seperti apa. Jadi kita bisa belajar di expo seperti itu. Lalu produk quality. Nah ini solusinya kita kan punya sensitivitas sendiri terhadap produk kita. Apakah produk kita ini layak untuk market internasional atau enggak? Kita punya sensitivitas. Saat kita mengetahui produk kita bisa mempelajari. Jadi Anda sendiri yang bisa menentukan solusinya. Itu adalah Anda sendiri yang berkata jujur bahwasanya produk ini apakah masuk ke ekspor atau enggak. Lalu material dan business price. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau misalnya produk Anda hindarkan deh dengan bahan-bahan yang memakai lem ya. Kalau lem akuarium bisa, lem kaca itu bisa. Tapi kalau untuk lem yang kuning tadi kayaknya dihindarkan aja karena banyak negara itu melarang memakai lem. Kalau misalkan lolos, saya memakai lem misalkan untuk sandal saya dan itu lolos, ya mungkin rezeki Anda. Tapi kalau kuantiti besar, nanti bermasalah Anda nanti. Jadi dihindarkan saja. Lalu animal part tertentu, kalau pakai kerang-kerang kauri mungkin nggak masalah ya, karena emang kerang-kerang di pantai-pantai itu nggak apa. Cuman kalau pakai nautilus atau red coral itu biasanya bermasalah. Jadi kita menghindari bahan-bahan yang artificial color, mudah rusak, dan bahan-bahan berbau plastik. Nah ini yang sering kali saya pernah diajakin diskusi dengan teman-teman, kalau nggak salah dari Situbondo, kalau nggak Situbondo Jember. Mereka punya kerajinan tangan bagus sekali, itu tempat lampu ya, tempat lampu itu kalau pasti nyalain itu dia bagus ya, ada ornamen-ornamennya gitu. Cuman bahan bakunya pipa PVC, dan ini yang saya agak susah karena pipa PVC itu selain bahannya plastik dan juga volumenya besar, ongkos kirimnya bakal mahal. Jadi nggak semua produk itu bisa tembus ke pasar ekspor gitu loh. Jadi material itu juga kita kadang sangat menentukan sekali. Pernah juga teman-teman kita itu mereka bikin kreasi seni bonsai, cuman pas di daunnya tuh pakai tali rafia. Jadi pas membuat daun keriting-keriting itu pakai tali rafia. Dan itu yang nggak bisa karena bahannya plastik dan tali rafia itu kan luntur nanti warnanya. Jadi kadang kita perlu punya sense seperti itu untuk melihat materialnya. Business price juga sama. Jadi seringkali saya lihat jangan mentang-mentang customer kita ini bule, lalu kita ngejualnya dengan harga mahal. Seperti komunitas teman-teman yang ada di Sumatera Barat kalau nggak salah, produk mereka bagus banget ya, tas-tasnya mereka, dompetnya mereka bagus banget. Cuman kenapa penjualannya kurang bagus? Karena mungkin harganya yang cukup pricey. Jadi harga satu dekor itu, satu wall decor itu sampai seharga 3 juta dan segala macam untuk harga grosir ya. Itu cukup pricey ya, karena kan customer saat dia membeli produk, mereka nggak hanya membeli produk Pak. Mereka juga harus memikirkan biaya pengiriman, mereka memikirkan foto model yang akan mereka pakai sebagai iklan, mereka juga memikirkan soal apa namanya pajak impor dan segala macam. Jadi tetap kita memakai harga yang terbaik, harga grosir yang terbaik, gitu ya. Lalu shipment atau pengiriman ini saya kasih tanda kuning karena saya nggak akan ngebahas soal ini. Mungkin saya bahas secara brief aja sedikit nantinya. Dan others, nah ini yang lainnya itu misalkan kita seringkali overconfident, kita terlalu percaya diri. Oh, produk saya sudah bagus kok, udah pasti bakal tembus ekspor. Padahal belum tentu gitu ya. Nah, tidak mau mendengarkan masukan ataupun kurangnya literatur, dan ini yang berbahaya. Jadi kita selalu menerima masukan bagi orang-orang lain dan bisa meningkatkan kemampuan kita nantinya. Saat produk kita sudah go internasional, apa yang kita lakukan? Jadi yang kalau kita sudah mempunyai market, sudah punya customer yang settle gitu ya, saran saya tetap pada pola. Jadi evaluasi terus
produk kita dan kinerja tim kita seperti apa. Kalau misalnya ada yang kurang bagus, segera diperbaikin. Lalu profesionalisme ditingkatkan. Nah, ini profesionalisme itu maksudnya kualitas produk terus dijaga, komunikasi terus bagus gitu ya. Dan menambah jaringan usaha ini penting. Saat misalkan produk kita ternyata penjualannya bagus, misalkan tas kulit penjualannya bagus, kenapa enggak kita membuka jaringan pengrajin-pengrajin baru, kita ngajarin mereka, dan in case kalau misalkan penjualannya semakin up, kita punya backup workers di sana nantinya. Pun juga sama di Medaland Trading sendiri saat ini kita memiliki lebih dari 1.015 orang pengrajin yang insya Allah bakal terus berkembang karena permintaan pasarnya yang masif, jadi kita harus membuat market terus ditingkatkan terus pengrajin dan supervisor di gudang produksi. Lalu menjaga komunikasi dengan customer, tapi jangan spamming ya, karena customer tuh nggak suka kalau kita terus ngeposting produk-produk yang terbaru, spamming itu mereka nggak suka. Jadi komunikasi dengan customer cukup senormal lah, misalkan pas mereka lagi Happy Easter Day atau mungkin Happy Eid Mubarak atau Happy Idul Adha atau misalkan Christmas dan segala macam, kita bikin card atau segala macam mungkin bisa gitu, atau mungkin pas kita sudah ngupload katalog kita bisa bikin ini katalog kita yang terbaru updatean bulan ini, silakan dicek, gitu-gitu aja. Jadi menjaga komunikasi terus terhadap customer, tapi jangan spam karena spam itu nggak bagus. Lalu sosial media dan marketplace itu kita tingkatkan. Bener banget, karena memang sosial media itu adalah jendela orang melihat usaha kita lewat sosial media. Dan marketplace juga sama, cara kita untuk meningkatkan traffic orang untuk melihat kita lewat marketplace. Jadi itu sangat penting sekali untuk terus kita jaga terus dan tingkatkan terus. Dan memperhatikan packing dan QC control selalu terjaga. Jadi jangan sampai kita lengah karena pas kita rame terus kita ngepackingnya asal-asalan. Contoh kasus misalkan kita mau beli gorengan saja, kita mau beli pisang goreng, dikasih sama orang misalkan dikasih singkong, misalkan singkong rebus. Kita akan marah gitu kan, saya pesan pisang goreng kok dikasih singkong, padahal sekelas gorengan, apalagi produk gitu. Saat customer misalkan memesan produk ini, ya dikasihnya produk itu. Jadi jangan sampai berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian, semua ini mohon dipahamin ya, semua ini itu tidak instan. Tolong dipahamin, ini tidak instan. Jadi ada kala beberapa teman-teman saya juga buka usaha 1 bulan, sepi banget, udah tutup aja lah, ganti yang lainnya. Bulan berikutnya coba lagi, sepi lagi, tutup, ganti lagi yang lainnya. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi emang usaha itu tidak instan. Medallion sendiri dibuka oleh kakak ipar saya itu tahun 79, jadi sudah 40 sekian tahun, 43 tahun, dan sampai sekarang kita survive di situ. Jadi memang perlu waktu, tidak instan. Jadi perlu waktu, konsistensi, dan kerja keras. Lalu strategi, tekad yang kuat, dan jangan pernah bosan. Dan satu hal juga nih ya, yang poin pentingnya, itu perlu modal. Nah, kalau perlu modal jangan tanya ke Pak Fian ya, Pak Fian saya mau buka usaha eksponis, saya perlu modal. Waduh, jadi perlu modal itu biasanya Anda yang bisa mencarikan solusi untuk itu. Ibaratnya kalau kita mau mancing ikan aja, ada kita mancing ikan pakai kail. Nah, kailnya nggak ada umpannya, nggak ada cacingnya. Kira-kira ikan mau makan? Kan nggak, pas ikan mikir, ini orang kirimin ya, nggak ada umpannya, nggak mau, ikan pergi. Pun juga sama saat kita mau mencari market, ya kita emang harus punya umpan di situ, punya modal di situ untuk berkreasi, kan begitu. Nah, ini saya kutip dari kata-kata Dave Thomas, saya kurang tahu siapa itu Dave Thomas, sebenarnya kata-katanya bagus banget ya. Apa yang kita butuhkan untuk memulai usaha, memulai bisnis, apa yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis? Ternyata sederhana saja, memakai 3 kata saja, 3 hal saja. Yang pertama, kenali produk Anda lebih baik daripada siapapun. Jadi saat Anda misalkan mempunyai produk tertentu ya, bukan hanya soal kerajinan tangan ya atau industri kreatif, enggak. Anda misalkan punya produk makanan misalkan, kenali produk Anda itu lebih baik daripada orang lain. Jadi saat orang menanyakan itu, Anda punya jawaban yang jawaban itu memuaskan. Jadi apakah itu produk kerajinan tangan, produk makanan, produk apapun, kenali produk itu lebih detail daripada orang lain. Yang kedua, kenali pelanggan dan target market Anda. Ini menarik nih. Saya kan senang kopi ya. Saat saya datang ke kafe tertentu ini, padahal saya juga nggak tahu siapa ownernya, saya nggak tahu. Harga kafenya juga cuma lumayan lebih mahal daripada di tempat lain. Cuman saya kok sering datang ke situ. Kenapa? Karena saat saya datang ke sana, si baristanya itu bilang, "Selamat siang Pak. Waduh lama nih nggak jumpa nih, lagi sibuk ya." Misalkan saya belum pesan aja, dia langsung bilang, "Pak, kayak biasanya ya,
atau mungkin gulanya mau dipisah. Jadi dia tahu tes saya. Itu membuat saya merasa spesial di situ, membuat saya merasa dihargai. Jadi dengan kita mengenali customer kita, bahkan kata Bill Gates mengatakan customer yang komplain adalah aset terbaik kita. Artinya apa? Saat customer memberikan, saat kita dihargai oleh si baristanya tadi, si orang yang punya usaha tadi itu, kita merasa nyaman, merasa engage di situ. Pun juga sama, saat ada customer memberikan masukan, diterima, didengarkan, dan kita bisa memakai, kita bisa memilah kalau misalnya bisa dipakai, ya silakan bisa kita pakai. Lalu hidupkan semangat, pantang menyerah untuk sukses. Kalau ini memang harus ya, semangat itu memang harus terus ada gitu ya, dan pantang menyerah untuk sukses. Ini mengutip kata-kata Pak Sandiaga Uno, bahwasanya industri kreatif dan UMKM dan industri kreatif itu memiliki 3 poin yang sangat-sangat vital ya. Yang pertama, industri kreatif itu benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukti banget di masa pandemi kemarin, di masa banyak orang ter-PHK semuanya. Industri kreatif adalah salah satu industri yang terus tumbuh dan bertahan, memberikan kehidupan bagi jutaan orang, dan sampai saat ini pun terus berkembang. Jadi industri kreatif itu benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, membuat bangga akan produk anak bangsa yang bersaing. Jadi saat kita, produk yang dibikin di kampung kita, di rumah kita, dan produk itu dipakai oleh fashion designer kelas dunia, misalkan melenggang di catwalk memakai produk kita, itu adalah saya bangga sebagai anak negeri. Ketika membuka peluang lapangan pekerjaan yang sangat luas. Ya, jadi memang industri kreatif itu, karena setiap orang itu kan bisa kita ajarin. Ayo ikut yuk mendapatkan penghasilan dan segala macam. Jadi membuka peluang, tidak terbatas usia, tidak terbatas masa. Jadi dimanapun kita bisa membuka peluang yang sangat luas sekali. Dan terakhir, terima kasih sudah, itu materi dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang berkenan ataupun ada hal-hal yang ketersinggungan, saya mohon maaf lahir dan batin. Dan apabila ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadikan berkah bagi kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, saya ada sedikit pantun nih buat kita. Oh ya, ya. Belum kita tutup ya. Ya. Tuan Raja pergi ke rawa. Cakep. Burung terkukur indah suaranya. Cakep. Awali kerja dengan doa. Cakep. Akhiri dengan bersyukur padanya. Cakep. Kepala sekolah HR Academy adalah Coach Wulan. Cakep. Orangnya asik, seru, dan teladan. Cakep. Mari semua Bapak Ibu sekalian, Cakep. kita gabung di Yespreneur dan belajar di program cuan. Cakep. Wih, keren nih. Gak taunya ini pintar berpantun juga ya, Pak Pian. Oh. Orang sastra. Orang sastra ya, memang bidangnya ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir, dan juga kepada narasumber kita, Bapak Pian, yang sudah memberikan ilmunya secara gratis, sungguh luar biasa ya. Ayo kita, teman-teman sahabat UMKM Gelora, asah skill kita untuk agar produk kita itu bisa tembus ke pasar internasional seperti yang dilakukan Bapak Pian, tanpa tanpa putus asa, putus semangat, terus ditambah semangatnya. Berhubung waktu juga sudah habis, pada kesempatan kali ini acara kita cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada studio juga yang telah memfasilitasi acara ini. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.